Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai gelatin sebagai pengenyal dalam pembuatan gummy bear. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tiffany Tamimatus Sasabila, dan anggota kelompok saya yakni Zamrotin, Trisna Sylvia Agustin, dan Taufik Rohman. Untuk singkatnya, langsung saja saya jelaskan tentang latar belakang presentasi ini. Next. Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen dari tulang rawan atau kulit hewan. Biasanya menggunakan sapi, ikan, dan babi. Nah, kolagen dalam tubuh ini merupakan protein yang berfungsi untuk membentuk kelenturan dan kekuatan jaringan tubuh. Next. Menurut produsen gelatin Eropa atau GME, penggunaan gelatin ini sangat penting dalam bidang makanan, yakni digunakan sebanyak 59%, diikuti oleh bidang farmasi 31%, sektor lain 8%, dan fotografi 2%. Next. Selama ini bahan gelatin komersil sebagian besar masih diimpor dari Eropa dan Amerika. Nah, lantas apakah gelatin yang digunakan suatu produk itu pasti halal? Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat ini Amerika Serikat dan sebagian wilayah Eropa menggunakan kulit babi sebagai bahan dasar gelatin. Nah, yang pasti hukumnya haram. Next. Nah, salah satu produk makanan yang menggunakan gelatin sebagai bahan utamanya adalah permen gummy bear. Permen gummy bear merupakan jenis permen lunak dengan tekstur transparan dan kenyal hasil percampuran air, sari buah, gula, dan bahan pembentuk gel. Next. Gelatin tadi, gummy bear juga mengandung beberapa senyawa aditif lain seperti humektan, pengatur keasaman, perisap buah-buahan, bahan pelapis, pewarna, mengental, dan pengawet. Next. Silakan Saudari Zamrotin untuk melanjutkan presentasi. Jadi, gelatin sebagai proteinoglisin dikarenakan komposisi protein 98-99%, sedangkan air 1-2%. Gelatin juga dapat meningkatkan kesehatan tulang, persendian, fungsi otak, menurunkan kadar gula darah, mencegah insomnia, dan baik untuk usus. Gelatin jika dalam produk umumnya sebagai pengenyal, pembentuk gel, dan pembentuk tekstur pada permen gummy bear agar menjadi lunak dan kenyal. Next. Peraturan terkait gelatin. Next. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7 Bab 3 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha poin D menerangkan menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Next. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 3 Bab 2 tentang perlindungan konsumen poin 6 menerangkan meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang
atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kemudian peraturan nomor 19 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pembentuk gel menerangkan bahwa kembang gula atau permen dan coklat terdapat batas maksimumnya. Dalam pemakaian gelatin yang diizinkan yaitu hanya secukupnya untuk menghasilkan Mekanisme pembentukan tekstur kemipir oleh gelatin. Gelatin yang bersifat hidrofil atau hidrokoloid didispersikan ke dalam air akan mengembang dan terjadi proses hidrasi molekul air melalui pembentukan ikatan hidrogen, di mana molekul-molekul air akan terjebak dalam struktur molekul kompleks dan akan terbentuk massa gel yang kaku dan kenyal. Next. Kajian Next. Sumber gelatin menjadi titik kritis dari permen kemipir karena hampir 60% penggunaan kolagen dan gelatin di dunia berasal dari babi. Next. Titik kritis permen kemipir juga terletak pada proses ekstraksi kolagen menjadi gelatin. Jika proses ekstraksi menggunakan enzim, maka enzim yang akan digunakan adalah enzim protease. Enzim protease ini dapat memecah protein menjadi gelatin. Namun, selama ini enzim protease yang banyak dijual berasal dari babi. Next. Prinsip yang digunakan dan diimplementasikan berkenaan dengan babi dan segala bentuk turunannya ini adalah tidak ada toleransi sedikit pun. Harus zero tolerance. Tidak boleh digunakan dan tidak boleh dikonsumsi. Jadi, gelatin yang berasal dari babi bersifat haram dan tidak baik. Next. Selanjutnya itu bahaya zat adiktif bagi tubuh. Bahaya yang akan terjadi bila sering mengkonsumsi zat adiktif secara berlebih yaitu adanya keracunan pada sistem saraf pusat, juga adanya pendarahan di beberapa organ tubuh. Adapun anomalia di kaki dan gangguan-gangguan pada sistem pertumbuhan seperti cacat pada bayi, ginjal, kanker, hepatitis, bahkan bisa berujung kematian. Memang pengaruh dari zat adiktif ini tidak secara langsung dirasakan. Namun pada proses biokimia dalam tubuh, bila tidak dikurangi konsumsi zat aditif ini, maka akan berujung fatal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.